memperagakan 4 prosedur dalam rangka responsif keterampilan medik. Yang pertama adalah prosedur pemasangan infus, yang kedua adalah injeksi intravena, lalu ada flebotomi atau pengambilan darah, kemudian yang terakhir adalah transfusi darah. Ya, jadi ini adalah alat dan bahan-bahannya. Ini adalah blood set, kemudian ini adalah infus set, kemudian ini adalah IV catheter, ini spuit 5 ml, kemudian ini adalah larutan NaCl atau cairan infus. Selanjutnya ini adalah Hipafix, kemudian ini adalah plaster roll, ini tourniquet, alkohol 70%, kemudian ada handscoon, yang terakhir adalah kapas bulat. Adalah prosedur injeksi intravena. Jadi untuk langkah pertama kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Ini bisa menggunakan antiseptik ataupun air dan sabun. Lakukan cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya kita akan memakai handscoon. Maka kita akan memeriksa jalan vena pada tangan pasien seperti ini. Kemudian kita akan letakkan sebuah alas di bawah tangan pasien supaya jika ada cairan yang tumpah tidak akan berantakan. Lalu kita akan instruksikan tangan pasien untuk dikepalkan seperti ini, dan kita akan letakkan tourniquet. Pasangkan tourniquet. Pasangkan, kemudian kita kencangkan. Ya. Jika sudah terlihat bendungan venanya, maka kita akan lakukan pembersihan pada daerah yang akan kita lakukan untuk injeksi. Seperti ini. Menggunakan kapas dan alkohol 70% ya. Oke, lakukan pembersihan tangan ini dengan gerakan melingkar ya. Kemudian kita buang kapasnya dan kita akan siapkan obat yang akan kita injeksikan. Sembari menunggu alkoholnya mengering ya. Baik, jadi kita akan melakukan injeksi. Kita akan masukkan jarumnya, kemudian akan kita lakukan aspirasi terlebih dahulu ya sebelum itu. Nah, jika terdapat darah pada spuitnya, berarti jarum sudah masuk ke dalam vena. Namun jika tidak terdapat darah, maka kita akan masukkan jarumnya lebih dalam lagi supaya dia masuk ke dalam venanya. Nah, kemudian kita jika sudah masuk ke dalam darah jarumnya, akan kita lakukan injeksi. Tapi sebelum itu kita akan instruksikan pasien untuk melepaskan kepalan tangannya dan akan kita lepaskan tourniquetnya. Oke. Kita lakukan injeksi perlahan-lahan. Seperti ini. Ya. Baik, jika sudah selesai maka kita akan lakukan pencabutan jarumnya. Namun dengan cara seperti ini, kita akan gunakan kapas yang sudah dibaluri dengan alkohol, lalu kita akan tahan jarumnya seperti ini. Kemudian kita akan cabut. Seperti itu. Untuk yang kedua adalah prosedur pemasangan infus. Jadi kalau pemasangan infus ini, yang pertama pasti cuci tangan terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan memakai handscoon seperti biasa. Maka selanjutnya kita akan melakukan persiapan terhadap peralatan infusnya. Ini adalah cairan infus. Lalu kita akan pasangkan dengan infus setnya. Kita buka dulu ujung yang ini. Lalu kita masukkan, ada lubangnya di sini, di mulut botolnya. Masukkan seperti ini. Ya, sampai tidak ada lubang lagi ya. Kita cari dulu vena pasiennya. Jalan venanya kita akan pasangkan tourniquet ya terlebih dahulu, juga untuk menginstruksikan tangan pasien untuk dikepalkan. Kita kencangkan tourniquetnya. Ya, seperti ini. Jadi jalan venanya sudah tampak, sudah ada vena yang terbendung di sini.
Lalu kita akan lakukan pemasangan IV kateter. Kita buka tutupnya. Disinfeksi dulu. Pas. Baik, jadi setelah dilakukan pemasangan turniket, maka akan terlihat vena yang terbendung. Selanjutnya kita akan melakukan pembersihan terlebih dahulu. Jadi kita disinfeksi menggunakan alkohol 70% juga kapas bulat. Jadi kita akan melakukan pemasangan dari IV kateternya terlebih dahulu. Kita buka tutupnya, lalu kita akan tusukkan pada vena yang tadi telah ditetapkan lokasinya. Kita tusukkan untuk penusukan awal, jadi kita lakukan 45 derajat lalu kita turunkan setelah dia masuk ke dalam vena. Kita tahan, lalu kita keluarkan jarumnya. Ya, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan fiksasi menggunakan Hipafix dan Kasa. Tapi sebelum itu, maaf ya, saya lupa. Jadi kita akan lepaskan turniket terlebih dahulu. Kita akan fiksasi. Baik, untuk IV kateternya sudah terfiksasi. Selanjutnya akan kita lakukan pemasangan dengan infusetnya. Ya, seperti ini. Kemudian selang dari infusetnya ini kita akan longgarkan, diatur sesuai kebutuhan tetesannya. Ya, kemudian kita balik. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah prosedur flebotomi atau pengambilan darah. Jadi untuk langkah pertama pastinya kita mencuci tangan terlebih dahulu ya, juga memakai handscoon. Langsung saja kita akan memeriksa jalan vena dari pasien. Jadi kita lihat di sini, lalu kita akan menginstruksikan pasien untuk mengepalkan tangannya seperti ini. Kemudian kita akan memasang turniket. Seperti ini ya. Kita kencangkan agar terlihat vena yang membendung. Sudah, lalu kita akan mulai pembersihan atau disinfeksi menggunakan alkohol 70% dan juga kapas. Bisa juga menggunakan alkohol swab. Ya. Kita disinfeksi terlebih dahulu. Kita buang kapasnya, lalu kita akan mulai pengambilan darahnya. Jadi ini kita menggunakan spuit ukuran 5 ml. Baik, selanjutnya kita akan melakukan aspirasi untuk pengambilan darahnya. Kita akan mulai proses flebotominya. Jadi ini jarumnya akan kita tusukkan pada vena yang dituju tadi dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas ya. Baik, seperti ini. Kemudian kita akan melakukan aspirasi atau kita ambil darahnya ya. Baik, setelah darahnya terambil, maka kita akan lepaskan turniketnya. Ya, lalu kita akan angkat ini. Kita akan cabut jarumnya menggunakan ditahan dulu ya dengan kasa. Seperti ini, kita akan cabut dan sudah didapatkan darah yang ingin diambil tadi. Lalu kita tutup dengan kasa, lalu jangan lupa jarumnya ini ditutup dulu ya. Spuitnya ditutup terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke tabung untuk kepentingan pemeriksaan darah. Ini kita akan tutup menggunakan plaster roll. Sudah, kita pasang plaster rollnya. Kemudian ya kita bisa menambahkan plaster lagi jika diperlukan, jadi sesuai kebutuhan ya. Kemudian untuk tahap terakhirnya kita akan meletakkan darah yang sudah diambil tadi pada tabungnya. Jadi kita pindahkan dulu. Baik. Oh ya, jangan lupa untuk membereskan alat-alatnya, lalu juga ini jarumnya jangan lupa dibuang. Kemudian ini untuk kasa dan plasternya bisa dilepas setelah minimal 15 menit setelah pengambilan darah.
Untuk yang keempat itu adalah pemasangan transfusi darah. Jadi untuk transfusi darah ini kita menggunakan blood set ya, bukan infus set. Jadi bentuknya agak berbeda, yaitu dia tuh selangnya lebih besar, kemudian juga untuk tabungnya ini dia lebih besar dan juga ada terdapat semacam filter gitu. Kemudian kita menggunakan kantong darah untuk melakukan transfusi darahnya. Ini tangan pasien ini sudah dalam keadaan terpasang IV kateternya dan sudah terfiksasi juga dengan HIPAFIX. Oke, langsung saja kita akan periksa dulu kantong darah ini, apakah darah yang terdapat di dalamnya ini sudah sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu kita akan lakukan pemasangan pada kantong darahnya dengan blood setnya. Lalu kita akan pasangkan blood setnya dengan kateternya, tapi jangan lupa dikunci dulu ya. Baik, kita akan pasangkan di sini. Ya, oke. Selanjutnya ini akan kita gantung. Lalu akan kita longgarkan dengan kecepatan tertentu yang sudah diatur. Ya.